Mahapeka atau Mahasiswa Pecinta Kelestarian Alam merupakan organisasi unit kegiatan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung yang bergerak di bidang petualangan, penelitian, bakti sosial, dan konservasi. Terdapat 4 divisi konsentrasi yang ada di Mahapeka, yaitu Gunung Hutan, Panjat Tebing, Olahraga Arus Deras, dan Susur Gua. Pada kesempatan kali ini, Mahapeka Bandung mempunyai program kerja ekspedisi ke Tanah Maluku yang langsung bekerja sama dengan Pusat Pengabdian Masyarakat LP2M IAIN Ambon. Sunan Gunung Jati Dwi Pantara Expedition adalah sebuah nama ekspedisi untuk kegiatan ekspedisi Susur Gua kali ini. Banyaknya gua di negeri Sabata dan minimnya informasi tentang rujukan penelitian di negeri Sabata, kami bertolak pergi untuk pergi ke negeri Sabata dan mengimplementasikan di Dharma Perguruan Tinggi untuk menggali potensi-potensi gua di kawasan khas negeri Sabata. Dan selain itu, kami melakukan penelitian studi etnografi yang bekerjasama dengan tim LP2M IAIN Ambon. Terdiri tim tersebut dari dosen dan mahasiswa IAIN Ambon. Penelitian ini untuk menjadikan sumber rujukan bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian di negeri Sabata. Ekspedisi kali ini kami lakukan pada tanggal 17 Maret sampai dengan 2 April tahun 2021. Harapan kami dalam ekspedisi kali ini dapat menimbulkan potensi-potensi tersembunyi yang ada di negeri Sabata serta penguatan sumber daya manusia yang ada di negeri ini. Dan juga menjadi bahan rujukan untuk para peneliti-peneliti yang akan melakukan penelitian di daerah Taniwel, Seram bagian barat. Mungkin ada satu pesan dari saya, selalu jaga kekompakan, selalu pokoknya saling rangkul buat kalian nanti di sana. Terus juga kalian harus, kalau kata peribahasa Sundanya, sili asah, sili asuh. Kami sudah mempersiapkan fisik, mental, serta perlengkapan yang dibutuhkan. Rapid test antigen juga sebagai syarat perjalanan kami harus melakukan H-1 sebelum pemberangkatan Tanjung Priuk ke Pelabuhan Ambon. Serta upacara pelepasan pemberangkatan yang dilakukan di Papan Panjat Mahapeka UIN Bandung. Kita lengah pendek. Kita harus swab dulu. Yoi, dicolok-colok. Mana? Bagi antigen, semangat para atlet-atlet. Terasa banget ini hati aku. Harusnya. Loser bisa ya bang? Tahun Bisa depan. dong. Karena next time kita ekspedisi lagi. Halo. Tuh gimana tuh? Semoga hasilnya yang kita harapkan aja biar atlet-atletnya bisa pada berangkat. Hari ini kita mau upacara pemberangkatan ke Maluku. Wow, Mahapeka itu sabar dan riang gembira. Sabar dan riang gembira. 3 Mahapeka itu. 3 Mahapeka itu sanggup menolong sama hidup. Setelah selesai upacara di UMKM di Mahapeka, kami bergegas pergi ke terminal berangkatan ke Pelabuhan Tanjung Priuk. Alhasil, di terminal Lewi Panjang terjadi perubahan jadwal keberangkatan bis menuju Tanjung Priuk. Yang harusnya berangkat terakhir itu pukul 8 malam menjadi pukul 5 sore. Pada akhirnya kami harus menginap 1 malam di terminal Lewi Panjang untuk melakukan pemberangkatan ke Tanjung Priuk lebih awal pukul 5 pagi.
ada perubahan jadwal untuk terminal lebih panjang. Yang harusnya bus terakhir jam 8 malam untuk ke Tanjung Priok, ini kita jam 5. Akhirnya kita bakal stay di sini sampai jam 5 subuh. Nothing when he's old. All the kicks and all the blows, he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it all your life, you've been struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. When you've been fighting for it all your life, you've been working every day. Tidak banyak kegiatan yang kami lakukan selama 5 hari di kapal, hanya makan, tidur, dan sekali mencari hiburan keluar kapal. Terkadang kami mencari tahu perihal daerah-daerah di timur dengan mengobrol ke penumpang-penumpang yang lain yang juga searah dengan kami. Akhirnya jenuh dan kesal ini terobati ketika kami sampai di Pelabuhan Makassar, di mana pada Pelabuhan Makassar ini terdapat waktu transit yang cukup lama, yaitu 6 jam, yang membuat kami akhirnya bertemu dengan teman-teman Mapala dari Universitas Negeri Makassar yang menyamparkan kami ke Pelabuhan Makassar. Di situ kami sedikit bercerita hingga sharing-sharing perihal kegiatan dan tentang apapun itu yang membuat kami sedikit lebih enak, lebih baik, karena selama di kapal kami benar-benar jenuh dan kesal. Tetapi obrolan ini tidak cukup panjang karena kami harus melanjutkan perjalanan ke Bau-Bau, kemudian ke Namlea, hingga sampai di Pulau Ambon. Eta video aing kudu asup kanu dokumentasi pokoknya mah di video ke. Panawo banget ah. Oh banget nage ah. Mau ngapain ini? Nyamperin orang sini, mana kopinya? Spesies. Yoi, tetap spesies. Bule bang. Berapa orang? Saya 3-an. 3 orang. Iya 3-an. Kira Bule. sekitar 5 orang, 10 orang. Bule. Bareng kan sama yang kena Boleh. Sudah 5 hari di laut, akhirnya kami sampai di Pelabuhan Ambon. Dan kami dijemput oleh senior yaitu Teh Nyong. Kami beristirahat di rumah Teh Nyong untuk melakukan recovery badan karena kita terumbang-ambing 5 hari di kapal. Setelah itu kami melakukan persiapan peralatan untuk melakukan ekspedisi kita ke Pulau Seram dan sekaligus briefing dengan tim LP2M IAIN Ambon. Ini sampai pasukannya bang, nanti dia ikut juga bang. Dia ikut juga. Ya, Bang. Adek. bule. Halo. Jadi kita sampai IAIN Ambon. IAIN bersama Bang Acul sama Teh Grace. Yoi. Jurusan Humas. Oke, mungkin kan mereka itu belum ketemu, kita juga belum bicara full lah tentang karakter orang Maluku, khususnya Lisa Bata, supaya juga mungkin mereka nggak kaget karena untuk yang jauh ini baru sekarang ya, yang perjalanan jauh. Walaupun mereka sering adakan pengabdian banyak ya di gitu. Melayu Ambon ya? Iya, kalau Melayu Ambon itu sama dengan bahasa pasar biasa dan sama dengan Makassar, kan gitu. Kayak ngomong-ngomong biasa. Tapi kalau bahasa daerahnya itu ratusan ribuan. Berarti kalau di Tarisa Maluku itu lebih dari 50 bahasa. Iya, lebih.
Untuk sampai ke negeri Desa Bata, ternyata tim harus menggunakan kapal feri lagi yang memakan waktu kurang lebih 2 jam perjalanan. Di sini tim ekspedisi sudah lengkap dengan ditambahnya tim dari Mengayu ke Timur untuk memberi buku bacaan anak-anak yang ada di negeri Desa Bata. Ini lagi ngirim data untuk di daerah biasa. Kalibrasi. Bang Parman, kita mau kemana, Bang? Mau ke Siram Barat. Gerbang Tanah Seram kita udah lengkap, udah pada kumpul semua di sini. Tadi kan tim sudah kumpul. Dari Sukabumi Alahang sudah datang. Naik kan? Kita makan dulu. Iya, satu tuh. Makan apa? Goreng. Nasi goreng. Es teh manis. Awas guys. Ya, setelah sampai di negeri Desa Bata, antusias masyarakat masih saja tampak semangat. Mereka menyambut kedatangan kita yang disambut dengan makan-makan di rumah salah satu pejabat. Setelah itu, kami langsung bergegas ke kantor pejabat negeri Desa Bata untuk melakukan sambutan. Setelah itu, esoknya kami melakukan upacara pembukaan ekspedisi Sunan Gunung Jati Dwi Pantara Expedition. Tempat ini saudara-saudara bisa jauh-jauh sana dari Sunan Gunung Jati. Gunung Jati bisa berada di negeri saya. Pertama-tama kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya ya atas nama pemerintah desa dan masyarakat Desa Bata. Dan saya sama Bapak Ibu dari Yayan Ambon. Kebetulan saya di sini sekarang di Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat. Kemudian hadir bersama bapak-bapak ibu-ibu. Yang pertama ada Bapak Waret 3, Wakil Rektor 3, bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Selanjutnya ada Bapak Ketua LP2M, Bapak Dr. Saidin Ernaz, yang menjadi Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Yang hasilnya bagus saya promosikan jadi kameramen terbaik. No video, wih. Setiap orang dalam tim ekspedisi kali ini mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
Ada tim Surgua, tim pengajar, dan tim literasi. Kegiatan demi kegiatan berjalan hampir secara bersamaan karena terbatasnya waktu dalam kegiatan ini. We never spoke a word, but every thought she had I heard from across the room. If we were standing face to face, I couldn't find the words to say. Give me one more move. I don't even know her name. I guess foolish pride's to blame. Di hari pertama penelusuran, kami hanya mengeksplorasi bagian entrance saja dan menitik koordinatkan lokasi-lokasi mulut gua, yang mana akan kami tindak lanjuti atau akan kami telusuri pada esok harinya. Masyarakat Desa Bata berharap ada satu gua yang berpotensi untuk menjadi gua wisata. Menurut kami, konservasi wisata ini sangat relevan dengan menjaga dan menjadikan satu goa sebagai wisata untuk menaikkan ekonomi masyarakat. Juga untuk menahankan atau menghadang perusahaan-perusahaan tambang yang ingin masuk ke kawasan Kars Negeri Desa Bata ini. Yuks. Pertama, kita akan ke goa, tapi tidak langsung explore dan tidak langsung kita petakan, karena kita harus orientasi medan terlebih dahulu, observasi terlebih dahulu, kira-kira goa mana yang akan berpotensi yang bakalan kita petakan. Ya, sangat panas sekali, kita kayak tim bedah rumah. Mari kita bekerja. Sangat-sangat panas. Yang kedua, ntar ada bentuknya kelopek. Semoga besok kita menemukan jalur yang lebih enak. Kita ke Gua Tenin. Nanti kita tanya langsung ke mereka Gua Tenin itu apa, oke? Yoks. Kita ditinggal ya. Ya, Calela udah pergi ke Ambon dulu. Kita dijemput hari Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari. 4 hari. Acul dan kawan-kawan parah ya. Parah. Apalagi Bang Okat parah. Hujan boy. Bang Fahri lagi masukin sampai biar aman. Karena rokok itu yang paling penting. Jos. Kita minum dulu. Ini udah nyampe entrance. Nama goanya Gua Tenin. Tapi Gua Tenin itu apa, Bang? Gua Tenin itu apa? Ini itu bambu. Bambu. Ini pas di depan. Tentunya kan pas di depan bambu. Berarti depan di sekitar gua ini banyak pohon bambu. Tenin itu bahasa Maluku. Bahasa Desa Bata. Oh, bahasa Desa Bata.
Su, ngapain? Kita membuka entrance. Ternyata di luar hujan. Kenapa kita bisa tahu? Air pada naik. Saya senterin ya. Ya. Baik. Terima kasih. Ya, hampir beberapa hari kita di sini di Lisabata ini kita sudah melakukan observasi beberapa gua yang ada di negeri Lisabata ini. Dari 5 gua yang sudah kita observasi, kita eksplorasi, akhirnya kita menentukan satu gua yang memang itu kita anggap layak, kita anggap rekomendasikan untuk dibuka sebagai destinasi wisata gua di negeri Lisabata ini. Kenapa kita pilih yang gua tersebut? Karena dari sekian banyak gua, betul semuanya memiliki keindahan masing-masing. Tapi pertanyaannya, layak atau tidaknya untuk jadikan wisata, kita tentukan, kita pilih Gua Lope, di mana salah satunya adalah aksesnya untuk penampangnya, terasnya sangat luas, termasuk juga ke dalamnya. Nanti kita juga akan pilih satu gua yang memang itu dijadikan minat khusus selain minat umum yang kita buka untuk masyarakat umum. Dari sekian banyak gua tersebut, tetap kita petakan, kita eksplorasi. Dan memang tidak semuanya dan tidak harus semua gua kita buka sebagai destinasi wisata. Kita sisakan sebagai zona penelitian dan yang satunya kita buka sebagai zona wisata. Tentunya masih banyak yang memang perlu dipersiapkan oleh warga di sini, oleh perangkat pemerintahan di sini untuk menjadi sebuah wisata. Karena tidak semerta-merta ketika buku itu sudah kita eksplor, gua itu sudah kita petakan, itu bisa dibuka. Tidak. Salah satunya adalah akses jalan yang memang itu perlu diperbaiki, disiapkan, termasuk sarana dan prasarana. Pada nantinya ketika sarana prasarananya sudah siap, termasuk juga SDM yang perlu disiapkan, mulai dari ikut pelatihan hingga sertifikasi profesi pemandu wisata gua. Itu yang perlu dipersiapkan sehingga nanti ketika kita sudah siap, perangkatnya sudah siap, sarananya sudah siap, SDM-nya sudah siap, itu baru bisa dibuka untuk umum. Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2MIN Ambon bekerjasama dengan Mahapeka Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dalam hal ini membuat kegiatan. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi potensi kawasan kars yang ada di negeri Lisabata ini. Kemudian yang selanjutnya adalah mengidentifikasi potensi masyarakat dari studi dari sisi etnografinya, kemudian juga dari sisi kebutuhan masyarakat. Dari sisi studi etnografinya, kami dari Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dengan bekerjasama dengan Mahapeka UIN Sunan Gunung Jati Bandung akan menggali peran perempuan dan juga akan menggali potensi yang ada pada masyarakat lokal di negeri Lisabata. Selanjutnya adalah kami membuat peta pendampingan dari potensi tersebut untuk komunitas lokal yang ada di negeri Lisabata. Selanjutnya adalah untuk kehadiran kami juga adalah untuk menegaskan bahwa IAIN Ambon hadir di negeri Lisabata dan akan menjadi desa binaan kami pada periode ini. Dan yang terakhir adalah kami akan berusaha untuk memberikan input pengembangan kawasan kars, terutama kepada pemerintah desa dan juga pemerintah daerah untuk lebih menjaga kelestarian alam kawasan kars negeri Lisabata ini dan juga bisa menjadikan kawasan kars ini menjadi pusat studi bagi peneliti-peneliti lokal maupun peneliti-peneliti dari internasional. Yang utamanya adalah untuk memajukan perekonomian masyarakat negeri Lisabata ini.
topik kita hari ini. Bawa ayam Dek, Dek, kita ke gua bawa apa? Kita mau Bawa ayam. bakar ayam. Mantap. Praktek sembelih di sana tuh. Oke, ini gua. Wah, mandi. Anteng ruji. Ah. Selamat sampai tujuan. Tadi turun. Iya. Mantap. 30. Ini anak RC. Ini anak kita. Iya, kemarin ketika kita kesini kan nggak ada air ya, cuman aliran sungai aja. Berarti nanti saya bisa nandain kalau ketika hujan di sini ada tanda air. Mantep, ini keren. Jos. Yo, coba headlamp matiin dulu, Kita ke pintu keluar horizontal. Gua ini. Pokoknya gua ini. Wih. Ternyata di sini sudah ada dapur umum. Halo guys. Habis masak apa, Bang? Gua habis masak ayam bambu. Mana ayam bambunya? Makanan khas desa Sawata. Oh, udah dilepasin dari bambu. Iya. Ya, tadi udah lepasin bambu. Halo guys. Ada satu hal lagi nih yang unik. Ini dapur tradisional. Ini apa, ubi? Ubi itu ubi. Ubi jalar. Talas. Ini gabin. Ada ini di Bandung juga ada. Yang ini nggak ada nih. Nih base camp dapurnya. Ini Komdap. Base camp komandan dapur. Depan gua kan ilmu. Gimana situ?
Apa namanya nih bang? Kasbi bambu. Baunya Kasbi itu Singkong. oh singkong. Direbusnya pakai bambu. Iya. Keren. Itu bambunya dalamnya dibersihin dulu. Iya, dibersihin. Diginin. Bambu ini dalamnya nggak ada ini, jadi sekali kita Nggak ada kotoran. nggak ada kotorannya. Beda dengan bambu lain. bambu ini khusus buat masak-masak. Ini. Kalau ini namanya apa bang? Kelapa tuh. Kalau bukan kelapa. Daerah Niwen. Wah. Daerahnya di Uyen, Bang. Ke dalam kan bersih, jadi sekali bilas langsung bersih. Jadi bambu ini khusus untuk masak-masak aja. Tradisional ya. Ya, tradisional. Yole. Mantap, jos. Gimana? Bikin video apa? Acul dan kawan-kawan yang sudah pulang, kalian salah pulang. Hari ini kita makan enak, Cok. Makan ada Absen ada apa aja? ayam bambu, kasbi bambu, sama Nasi goreng pita Pak Jem. Nasi goreng Pak Jem. Ada nasi putih juga ya. Ini makan siang. Menunya keren. Ada kasbi, ada kelapa. ada ayam tenin, ayam bambu. Nah, kayak gini nih. Nasi goreng Pak Jem. Oke, kita gini aja. Bareng-bareng sih. Bang Fahri. Mantap. Pakai apa itu? kelapa. Ini makan kulit kelapa ini. Setelah kami berdiskusi dan menentukan gua mana yang berpotensi untuk dijadikan gua wisata, akhirnya muncul satu gua yang memang sangat rekomendasi untuk dijadikan gua wisata. Setelah kami menentukan, akhirnya kami melakukan pemetaan gua tematik wisata sebagai bahan dan pertimbangan untuk pemerintah Desa Lisabata atau Negeri Lisabata. Ada satu hal yang menarik ketika kami melakukan penelusuran gua di hari akhir. Terdapat gua yang nama guanya itu belum pasti. Belum dipastikan oleh pejabat negeri dan tokoh-tokoh masyarakat. Akhirnya pejabat negeri dan tokoh-tokoh masyarakat melakukan diskusi untuk menentukan nama gua tersebut. Muncullah nama gua yang disebut Mandaun Mahapeka. Mandaun dalam negeri Lisabata itu artinya burung sariti, karena di sekitaran entrance gua itu terdapat banyak burung sariti. Dan mengapa di akhirnya terdapat nama Mahapeka itu, ketika kami tanya, ternyata sebagai bentuk kenang-kenangan mereka terhadap kami, agar mereka juga dapat mengingat kegiatan kami di suatu saat hari nanti.
Kami pun melakukan sharing materi tentang dasar-dasar penelusuran gua dan wisata gua yang disampaikan langsung oleh Alahang sebagai anggota Mahapeka yang sudah mempunyai sertifikat di bidang tersebut, serta materi desa wisata yang disampaikan oleh Teh Nyong yang merupakan anggota Mahapeka dan juga ketua dari Pusat Pengabdian Masyarakat LP2M YIN Ambon, dan juga sebagai gambaran apabila negeri Desa Bata menjadi desa wisata. Kecuali peneliti ya, kalau peneliti kita biasanya mengambil sampel baik itu si binatang ataupun tumbuhan dan lainnya. Dia mendorong, dia muter sampai kalau misalkan dia masih kuat dia akan bertahan dulu. Tapi dia untuk protect, akhirnya ketika tahanannya nggak kuat dia akan breakdown. Cuma yang kayak yang digotong itu karena si tahanan itu udah habis. Ya, yang pertama sudah barang tentu kita mengapresiasi seperti apa yang disampaikan oleh para pejabat waktu di acara perkenalan terus pembukaan atas nama pemerintah negeri dan mengapresiasi yang sebesar-besarnya sampai apa yang direncanakan hari ini mulai kemarin bisa terjadi. Ya. Oh, di desa Sandi salah satu dong nggak bisa beli motor berapa bulan? Hah? Beli cash, beli motor itu 1 bulan ya? 1 bulan atau berapa bulan sudah bisa beli motor? Karena yang kayak begini-begini saja. Awalnya tukang bakso. Gitu. Dapat disebut dengan pengembangan pariwisata berbasis komunitas, community based tourism. Ini bisa juga ke yang tadi. Studi etnografi dilakukan dengan cara pendekatan terhadap masyarakat untuk menggali potensi sosial dan budaya masyarakat negeri Desa Bata. Kami juga telah melakukan wawancara ke beberapa masyarakat atau ke tokoh-tokoh masyarakat di negeri Desa Bata. Selain menggali informasi dengan wawancara, kami juga melakukan kegiatan mengajar kepada anak-anak yang rutin kami lakukan setiap sore. Selain menumbuhkan rasa minat baca kepada anak, kami juga melakukan kegiatan bercocok tanam dan juga kami melakukan sosialisasi tentang zero waste yang pada saat itu diisi oleh Teh Cedar yang merupakan anggota Mahapeka juga. Sama-sama mudah-mudahan supaya ya dengan izin yang Maha Kuasa, sama-sama Anda keluar dari sini datang sampai pulang dengan keadaan baik. Kami punya niat seperti itu. Makanya itu ada istilah dibilang bahwa setiap air itu pasti ada ikan bisanya kan gitu. Setiap negeri kampung pasti ada dia punya. Sebenarnya saya tidak mau cerita banyak. Desa Bata itu kalau dari harfiahnya itu terdiri dari 2 kata, Nesi, Desa Bata. Dalam bahasa itu, bahasa sini ya, Nesi dan Batai. Nesi dan Batai. Maka digabungkan menjadi Desa Bata. Nah 2 kata itu punya makna. Nesi itu bisa lebih ya, di mana sebetulnya Batai itu artinya pada wilayah ini, jadi membentang pada wilayah ini, jadi lebih pada wilayah jadi Desa Bata. Berarti si Desa Bata itu cakupannya tuh lebih bisa artian lebih luas ya gitu ya, macam-macam gitu loh, lebih banyak pemaknaan.
Lagi kegiatan apa ini? Berkebun, kita belajar menanam. Sih, sekarang pakai masker dulu kalau mau masuk. Belajar protokol kesehatan. Ini lagi bikin ini buat persemayan. Jadi diinin dulu tapi diolah dulu ininya. Soalnya kan kalau di sini kebanyakan setengah itu campur pasir. Ini nutrisi buat tanamannya agak kurang. Sergia. Kita akalin lagi buat ini, ditambahin pupuk-pupuk kandang lagi. Satu, dua, tiga. Bicara desa wisata, maksudnya nanti itu sangat panjang lagi ya ceritanya untuk berbicara tentang desa wisata. Jadi hari ini kita hanya mempresentasikan tentang seperti apa goa di sana, kemudian nanti pemilihannya juga, kenapa harus goa itu, mungkin nanti adik-adik bisa. Potongan daun. Kita lihat dari dalam keluarga. Ada lagi yang langsung ke Keluarga-keluarga dan warga-warga di sini sangat ramah untuk menyambut kedatangan kami dan menyambut kedatangan kami. Sekarang juga belum lebaran jadi ya paling mohon maaf untuk warga-warga. Menyampaikan banyak terima kasih kepada Mahapeka juga Yayan Ambon. Setelah kegiatan selesai, kurang rasanya apabila tim tidak melakukan rekreasi terlebih dahulu. Tim akan melakukan rekreasi ke negeri Saleman yang terletak di Seram, Utara Barat. Banyak orang yang bilang negeri Saleman itu negeri dongeng yang sebenarnya, karena di sana banyak tebing yang luas, pantai yang luas. Ya itulah negeri dongeng sebenarnya. Pokoknya kita mau ke sana. Jos. With your song, you start to play tahuri, and then Tifa, you got me wild, searching on the beat, like a sawele, I'm you. So tell them that my dance like you still move like Nusa Inau. Forever we are gonna keep setting our life like Nusa Amau. Wherever place I go, I wanna naik Selamat hari jadi UIN Sunan Gunung Jati Bandung ke-53. Semoga sukses.